Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank. Di sini saya sebagai pemateri pertama atas nama Nur Adila Hamzah. Jadi, materi yang pertama yang akan saya paparkan adalah pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank juga sebagai lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang yang bisa disebut sebagai tabungan dan peminjaman uang yang dalam bentuknya itu kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian lembaga keuangan. Di sini lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan di mana kegiatannya adalah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau bisa juga kedua-duanya. Materi yang selanjutnya adalah sejarah bank. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti firma pada umumnya pada tahun 1690. Pada saat itu, kerajaan Inggris ingin merencanakan membangun kembali armada lautnya agar dapat bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai dana yang cukup, sehingga kemudian berdasarkan gagasan dari William Paterson yang kemudian direalisasikan oleh Charles Montagu dalam bentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang pada akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan kapal armada tersebut. Tetapi sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan berkembang ke Asia Barat dibawa oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat bangsa Eropa tersebut melakukan penjajahan ke negara jajahannya. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan itu dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam sejarah pada masa dahulu, kerajaan-kerajaan dahulu menukar uangnya dengan kerajaan-kerajaan lainnya, sehingga pada zaman sekarang disebut dengan money charger. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, praktik perbankan Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis bank. Dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama dari segi fungsi, kepemilikannya, status, dan segi dia menentukan harga. Yang pertama saya jelaskan itulah jenis bank dilihat dari segi fungsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya, yaitu yang pertama itu bank sentral. Nah, bank sentral ini yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia untuk menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat ekonomi yang stabil. Yang kedua ialah bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara konvensional ataupun berdasarkan syariah di dalam Islam dalam kegiatan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum yang ditekankan di sini ialah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi pun dan operasinya pun ini bisa dikatakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank umum kemudian dikenal sebagai bank konvensional yang kita tahu kan. Yang ketiga itu bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan secara perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam, di mana dalam kegiatannya tersebut tidak diberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini lebih sempit daripada bank umum. Yang kedua yang saya jelaskan yaitu
jenis-jenis bank dilihat dari kepemilikannya. Yang pertama itu yang kita tekankan di sini ialah dilihat dari fungsi kepemilikannya, yaitu dapat dilihat dari akta pendirian dan pengusahaannya. Adapun pembagiannya, yang pertama itu adalah bank milik pemerintah, yaitu contohnya ialah Bank Negara Indonesia BNI, BRI, Bank Rakyat Indonesia, dan bank tabungan negara lainnya. Yang kedua itu contohnya ialah bank milik swasta nasional seperti Bank Muamalat, Bank Sentral, Bank Danamon, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga itu contohnya ialah bank milik asing seperti Citibank, Standard Chartered Bank, dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah bank campuran seperti dari Jepang, yaitu Mitsubishi Buona Bank, Interpacific Bank, Bank Sakura Swardana, dan bank-bank lainnya. Dan yang ketiga ditinjau dari statusnya. Status yang menjadi acuan pembagian jenis bank di sini yang dimaksud ialah kemampuan bank dalam melayani masyarakat dan segi jumlah produk, modal serta kualitas pelayanannya. Dapat dibagi, yang pertama itu bank devisa. Devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau kegiatannya berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contohnya yaitu transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler check. Dan yang kedua itu adalah non devisa, merupakan bank yang punya hak untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, namun wilayah untuk pengoperasiannya itu dibatasi oleh negara-negara. Hanya yang dimaksudkan di sini ialah hanya untuk negara-negara tertentu saja. Yang keempat ditinjau dari jenis bank yang dilihat dari cara menentukan harga, yaitu yang pertama bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Konvensional ini menerapkan metode dengan penetapan harga yang sesuai dengan tingkat suku bunga, atau bahasa Inggris itu spread based, dan metode fee based, yaitu menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan atau biaya-biaya yang dikeluarkan ketika melakukan transaksi. Yang kedua itu bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu cara pengoperasian itu menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam atau syariah, dengan pihak lain dalam menyimpan dana, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya. Dalam menentukan harga, bank syariah ini menerapkan prinsip syariah sebagai berikut. Yang pertama itulah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua itu prinsip berdasarkan penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga itu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murawah. Yang keempat itu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir itu ialah adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang atas barang yang disewa dari pihak lain, dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya, atau bisa dikatakan ijarah wa iqtana. Adapun saya jelaskan di sini yang kemudian adalah penilaian kesehatan bank. Perlu kita terangkan bahwa penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan suatu analisis, yang kemudian dikenal dengan analisis yang biasa umumnya dipakai itu analisis Kamulas. Yang pertama itu analisis Kamulas ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu aspek permodalan, yang dinilai adalah di sini adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum ban. Penilaian tersebut didasarkan pada capital adequacy ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut rasio dan sesuai ketentuan pemerintah KAR pada tahun 1999 minimal harus 8%. Yang kedua adalah aspek kualitas aset.
yaitu menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara aktiva produk yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penghapusan penyelesaian aktiva produktif terhadap aktiva produk yang diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia sendiri. Yang ketiga, aspek yang ditinjau ialah aspek kualitas manajemen. Dalam mengelola kegiatan bank juga dinilai aspek manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari atau dapat diukur dari kualitas manusia secara manusia dalam caranya manajemen pekerjaannya, atau dapat dilihat dari cara pegawainya dalam satu bank bekerja. Kualitas manajemen juga dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi ataupun misal masalah-masalah yang terjadi dalam bank tersebut, bagaimana kemudian karyawan-karyawan tersebut dapat menyelesaikannya. Dalam aspek ini yang dilihat adalah manajemen permodalan, kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan penilaian kesehatan di bidang manajemen tidak lagi didasarkan pada sebanyak 200 aspek yang berkaitan dengan 200 aspek permodalan yang berkaitan di sini ialah permodalan, likuidasi, kualitas aset, rentabilitas. Tapi kini penilaiannya itu dinilai berdasarkan satu aspek saja. Untuk aspek selanjutnya ditinjau ialah aspek likuiditas. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya, terutama simpangan tabungan. Simpangan tabungan seperti giro, deposito pada saat ditagih, dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibayari. Secara umum, rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan utang yang lancar. Yang dianalisis dalam rasio ini ialah yang pertama itu rasio kewajiban bersih atau call money terhadap aktiva. Yang kedua itu yang ditinjau ialah kemudian dianalisis rasionya ialah rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. Adapun yang kemudian ditinjau dalam penilaian kesehatan bank ialah aspek rentabilitas. Aspek rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat bagaimana kemudian efisiensi suatu bank meningkatkan usahanya. Dan profitabilitas profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas, rentabilitasnya terus meningkat. Penilaian juga dapat dilakukan dengan yang pertama itu yang dinilai adalah rasio laba terhadap total aset atau ROA, dan yang kedua itu dinilai adalah perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi atau BOPO. Semua aspek penilaian di atas dikenal sebagai analisis Camel atau capital asset management, earning, dan liquidity. Di samping dengan penilaian di atas menggunakan analisis Camel yang juga dapat mempengaruhi hasil penilaian suatu bank ialah adapun yang pertama itu saya rasa ketentuan pelaksanaan pemberian usaha kecil atau KUK dan pelaksanaan kredit ekspor. Yang kedua itu pelanggaran ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, atau sering disebut dengan legal, yang sering disebut atau yang umum disebut sebagai legal lending limit, atau pelanggaran posisi devisa neto. Yang terakhir ialah yang ditinjau untuk kami ialah aspek sensitivitas atau sensitivity.
Aspek ini dimulai diberlakukan oleh Bank Indonesia sejak bulan Mei 2004. Seperti kita ketahui, dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus memperhatikan dua unsur utama, yaitu tingkat perolehan laba yang kemudian dicapai, harus resiko ya, kemudian tingkat perolehan laba yang harus dicapai dengan resiko yang harus dihadapi. Nah, pertimbangan resiko yang harus diperhitungkan berkaitan dengan sensitivitas perbankan. Nah, sensitivitas terhadap resiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Resiko yang dihadapi terdiri dari resiko lingkungan, manajemen, penyerahan, resiko keuangan. Nah, selanjutnya ialah manajemen masing-masing dalam penilaian ini itu diberikan nilai, kemudian dijelaskan secara keseluruhan dari komponen-komponen yang dinilai dari hasil penilaian ini, kemudian komponen-komponen dinilai ini harus dari penilaian ditetapkan ke dalam 4 golongan predikat kesehatan bank. Yang pertama itu adalah sehat, yang kedua cukup sehat, yang kemudian yang ketiga adalah kurang sehat, dan yang terakhir adalah tidak sehat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis bank dan aspek penilaian kesehatan bank. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dutreningsih dari kelompok 3 akan memaparkan materi dari ruang lingkup lembaga keuangan bank. Submateri yang akan saya sampaikan yaitu penggabungan usaha bank. Adapun penggabungan yang dapat dipilih atau yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang akan dipertahankan. Misalnya, Bank A melakukan merger dengan Bank B dan disepakati memakai nama Bank A, maka Bank B diganti menjadi Bank A. Yang kedua yaitu konsolidasi, yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Contohnya, contoh konsolidasi misalnya Bank A melakukan konsolidasi dengan Bank B, maka nama kedua bank tersebut dibubarkan dan menamakan bank yang baru, misalnya menjadi Bank C. Yang ketiga yaitu akuisisi, merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya. Misalnya, Bank A diakuisisi oleh Bank B, maka Bank A tidak berubah dan yang berubah adalah kepemilikannya saja, yaitu menjadi milik Bank B. Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan, baik penggabungan secara merger, konsolidasi maupun akuisisi. Alasan yang dipakai yaitu antara lain, yang pertama masalah kesehatan, yang kedua masalah permodalan, ketiga masalah manajemen, yang keempat teknologi dan administrasi, dan yang kelima yaitu ingin menguasai pasar.
Tujuan ini dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada. Keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan secara merger, konsolidasi, atau akuisisi dapat dilakukan. Yang pertama, inisiatif bank yang bersangkutan atau permintaan Bank Indonesia, dan yang ketiga, inisiatif badan khusus Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Izin untuk melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak termasuk daftar orangnya yang tercela di bidang perbankan. Dan yang terakhir yaitu dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Regita Risma. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya yaitu rahasia dan sanksi administratif. Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah, dan apabila melanggar kerahasiaan ini, perbankan akan dikenakan sanksi. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pelanggaran terhadap begitu aturan yang berlaku, termasuk kerahasiaan bank, maka dikenakan sanksi tertentu sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sanksi juga diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Kemudian sanksi juga diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, seperti memberikan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanan, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 800 miliar rupiah. Perbankan juga harus menyampaikan miliar rupiah dan paling banyak 800 miliar rupiah. Perbankan juga harus menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta penjelasannya secara berkala dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan dan telah pula diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya, apabila anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja 1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. 2. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
3. Mengubah, mengaburkan atau menyembunyikan, penghapusan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak. Catatan pembukuan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.